Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyajikan satu video ini dengan tema apa hikmah itu. Untuk menyaksikan video ini silahkan rebahkan HP Anda atau jadikan horizontal bukan vertikal sehingga bisa menikmati video ini lebih jelas. Oke, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kita sering mendengar kata hikmah. Pertanyaannya, apakah hikmah itu? Sering mendengar kata hikmah. Jadi pertanyaannya, apa hikmah itu? Maka kita lihat jawabannya ada di surah Al-Baqarah ayat 269. Surat 2 ayat 269. Bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha' وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Baik, inilah ayatnya. Yu'til hikmata. Yu'til hikmata. Allah memberikan hikmah man, kepada siapa saja yasha'u, yang ia kehendaki. Wa man yu'ta, dan barang siapa yang diberikan al-hikmata, hikmah, faqad utiya, maka sungguh telah diberikan khairon katsira, kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru, dan tidaklah akan berfikir, tidaklah akan mengingat selalu, illa ulul albab, kecuali orang-orang yang diberikan akal. Illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Mari kita lihat penjelasannya dalam tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi adalah Jami'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam. Jami'ul bayan, ya, jami'ul bayan, penjelasan-penjelasan yang sangat lugas, yang jelas. Ini dari seorang ulama yang namanya dinisbatkan kepada daerah asalnya Cordoba. Maka tafsirnya disebut dengan tafsir Al-Qurtubi. Baik, kita lihat penafsirannya sekarang. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, yu'til hikmata man yasha'. Allah telah memberikan hikmah kepada siapa yang ia kehendaki. Ay yu'tiha, ay artinya yu'tiha, Allah memberikannya liman yasha'u, kepada siapa yang ia kehendaki, min ibadihi, dari hambanya. Waqtalafa al-ulama'u, dan berselisih pendapat para ulama fil hikmah huna, tentang hikmah di sini. Faqala, maka berkata As-Sudi, Imam As-Sudi, hiya an-nubuwah, hikmah itu adalah an-nubuwah. Hikmah menurut Imam As-Sudi adalah an-nubuwah, kenabian. Ibnu Abbas berpendapat, hiya, yaitu al-ma'rifatu bil Qur'an, yaitu pengetahuan terhadap Al-Quran, fikhihi, memahaminya, wa naskhihi, fikihnya, wa naskhihi, dan tulisannya, wa muhkamihi, hukum-hukumnya, wa mutasyabihi, ayat-ayat mutasyabihatnya, wa gharibihi, dan gharibnya, wa muqaddamihi, dan di awalnya, wa muakhirihi, dan di akhirnya. Wa qala Qatadah, Imam Qatadah, wa Mujahid, dan Imam Mujahid berkata, al-hikmatu, hikmah, hiya, yaitu al-fiqhu fil Qur'an, yaitu pemahaman terhadap Al-Quran.
Wa qala Mujahid, dan berkata Imam Mujahid, al-isabatu fil qawli wal fi'li, kebenaran dalam pembicaraan dan perbuatan. Wa qala Ibnu Zaid, dan berkata Ibnu Zaid, al-hikmatu, hikmah adalah al-aqlu fid din, akal di dalam agama. Wa qala Malik ibnu Anas, dan berkata Malik bin Anas, al-hikmatu, hikmah adalah al-ma'rifatu bidinillah, pengetahuan terhadap agama Allah, wal fikhi, dan pemahaman fihi padanya, wal ittiba'i lahu, dan mengikuti padanya, mengikuti pada agama tersebut. Warawa anhu Ibnu Al-Qasim annahu qala, dan telah meriwayatkan terhadapnya siapa Ibnu Al-Qasim, annahu qala, bahwasanya dia berkata, al-hikmatu, hikmah adalah at-tafakkur, yaitu berfikir, mentafakuri fi amrillah, terhadap perintah Allah, wal ittiba'u lahu, dan mengikuti padanya. Kita lanjut. Wa qala aidan, dan berkata juga al-hikmatu, dan ia berkata al-hikmatu ta'atullah, hikmah itu adalah taat kepada Allah, wal fikhu fid din, dan memahami terhadap agama, wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Wa qala Rabi ibnu Anas, dan berkata Rabi bin Anas, al-hikmatu, hikmah adalah al-khasyatu, rasa takut. Wa qala Ibrahim an-Nakhai, dan berkata Ibrahim an-Nakhai, al-hikmatu, hikmah itu adalah al-fahmu fil Qur'an, yaitu kefahaman terhadap Al-Quran. Wa qala Zaid bin Aslam, dan berkata pula Zaid bin Aslam. Wa qala Al-Hasanu, dan berkata juga Imam Al-Hasan, al-hikmatu, hikmah adalah al-wara, sikap wara. Qultu, aku berkata, maksudnya ini ahli tafsir, wa hadhil aqwal, dan perkataan-perkataan ini, kulluha, semuanya, ma'ada qaul as-Sudi, selain pendapat Imam As-Sudi, wal Rabi' wal Hasan, itu qaribun, sangat dekat maknanya, ba'duha min ba'd, antara yang satu dengan yang lainnya. Li'annal hikmah, karena sesungguhnya hikmah itu masdarun minal ihkam, bersumber dari hukum-hukum, wahwal itqan, yaitu kekuatan fi qaulin, atau kebenaran fi qaulin, dalam perkataan, au fi'lin, atau perbuatan. Fakullu, maka setiap madzukiro, apa yang telah disebutkan di atas, fahuwa naun, maka itu adalah semacam minal hikmah, dari hikmah, allati hiya, yang itu semuanya adalah al-jinsu, satu jenis. Fa kitabullah, maka kitab Allah, hikmatun, adalah hikmah. Wa sunnatu nabiyhi, dan sunnah nabinya, hikmatun, adalah hikmah. Wa kullu ma dzukira, dan setiap apa yang disebut, minat tafdil, dari keutamaan-keutamaan, fahuwa, maka itu hikmatun, bisa disebut sebagai hikmah. Wa aslul hikmah, adapun asalnya hikmah, ma yumtana'u, apa-apa yang mencegah bihi dengannya, minas safahah, dari minas safahi, dari kebodohan. Faqila, maka bisa dikatakan lil ilmi hikmatun, bagi ilmu pengetahuan, hikmatun, ada hikmah. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmu pengetahuan, yumtana'u, dapat mencegah bihi dengannya, yumtana'u, dapat mencegah bihi, pada kebodohan. Wabihi, dan dengannya, yu'lamu, diketahui, al-imtina', bagaimana mencegah, minas safahi, dari kebodohan. Wa huwa kullu fi'lin qabihin, yaitu kebodohan itu adalah setiap perbuatan yang jelek. Wa kadzal Qur'an wal aqlu wal fahmu, dan demikian juga sebutan Al-Qur'an, akal, dan kefahaman. Wa fil Bukhari, dan di dalam riwayat Al-Bukhari sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka
Allah akan memahamkan dirinya pada agama. Wa qala huna, dan berkata, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa karrara, dan Allah mengulang zikrul hikmah, kata-kata al-hikmah, walam yudmirha, dan Allah tidak mendomirkannya igtinaan sebagai sesuatu yang memang dibutuhkan biha terhadap kata al-hikmah, wa tambihan, dan sesuatu yang memang dijadikan sebagai penegasan ala syarafiha, atas kemuliaannya, wa fadliha, dan keutamaannya, hasba ma taqaddama bayanuhu inda qauli ta'ala, seperti apa yang dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala, fabaddalal ladzina zalamu qawla, maka orang-orang yang zalim itu merubah perkataan. Jadi maksudnya kata al-hikmah itu dalam ayat ini diulang 2 kali. Padahal kata al-hikmah yang kedua itu bisa saja Allah mendomirkannya. Contoh seperti ini. Yu'til hikmata may yasha, itu satu. Wa may yu'taha, bisa dikatakan seperti itu. Wa may yu'taha. Jadi tidak disebut lagi al-hikmah yang kedua, cukup wa may yu'taha faqad utiya khairan katsira. Tetapi Allah tidak mendomirkan menjadi ha, tetapi tetap mewujudkan kata al-hikmah di kata yang keduanya, sehingga dia mengatakan, Allah berfirman, wa may yu'tal hikmata. Padahal di awal tadi sudah disebut al-hikmah, tapi yang di kedua disebutkan lagi al-hikmah. Dan inilah. Jadi ini apa yang bisa saya sajikan sementara. Mungkin kalau bisa dilanjutkan nanti kita akan lanjutkan kembali. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.